Pada awal film, kita akan diberitahu bahwa sebuah meteor besar sedang mengarah menuju bumi. Beberapa ahli memperkirakan bahwa meteor itu tidak akan sampai ke bumi, karena akan dibelokkan oleh gaya gravitasi. Namun, kemungkinan terburuknya meteor tersebut akan jatuh di lautan, yang akan menyebabkan tsunami setinggi 100 meter lebih, dan daerah paling pesisir bisa tenggelam. Lalu, scene berpindah kepada Majin dan Xiaoxing. Mereka berdua adalah teman masa kecil yang sudah seperti saudara. Kehidupan mereka bisa dibilang miskin, oleh karena itu mereka hobi bermain lotre dan bermimpi memenangkannya. Suatu ketika, kantor tempat Majin dan Xiaoxing bekerja mengadakan sebuah acara perjalanan. Terlihat rekan-rekan kerja Majin dan sang bos telah berkumpul, sedangkan Majin dan Xiaoxing datang terlambat. Majin mencoba mendekati rekan kerjanya yang bernama Sansan. Majin sudah sangat lama menyukai Sansan, tapi kelihatannya Sansan tidak menyukai Majin. Ternyata bus yang mereka naiki adalah bus jenis amfibi yang dapat berjalan di atas air sebagai kapal. Perjalanan mereka kali ini dipandu oleh seorang tour guide sekaligus supir mereka yang bernama Xiao Wang. Tak lama kemudian, Majin mendapatkan sebuah notifikasi yang ternyata isinya adalah ia berhasil memenangkan hadiah lotre sebesar 60 juta. Hal itu pun membuat Majin senang bukan main. Tapi kesenangan itu tak berlangsung lama. Di depan mereka tiba-tiba ada tsunami yang sangat tinggi. Yang bahkan di atas gelombang tsunami tersebut ada kapal besar yang hampir menimpa bus mereka. Mereka semua terlihat ketakutan dan pasrah saat kapal mereka akhirnya masuk ke dalam gelombang tsunami tersebut. Dan inilah The Island. Singkat cerita, mereka semua kini ada di tepi pantai yang terlihat sedang terjadi badai. Majin pun segera mencari Sansan, yang entah bagaimana bisa Majin menemukan Sansan yang kakinya terjepit di sebuah batu. Majin pun segera menolongnya dan bergegas membawanya ke tempat aman. Mereka semua pun berlindung di sebuah gua untuk menghindari badai. Keesokan harinya, mereka semua terbangun dan melihat si supir Wang. Mereka semua pun menyuruhnya untuk segera menelpon perusahaan dan menjemput mereka. Namun sayangnya di sana tidak ada sinyal sama sekali. Lalu, salah satu dari mereka yang ternyata adalah seorang profesor, memperkirakan bahwa sepertinya meteor benar-benar jatuh, dan dunia kemungkinan sekarang telah kiamat. Semua orang pun tampak panik dan menyalahkan sang bos yang telah mengadakan acara ini. Di hari ketiga, Wang mengajak mereka mencari air dan buah-buahan untuk mereka makan. Ternyata, Wang adalah seorang mantan anggota militer. Itulah kenapa Wang mempunyai insting bertahan hidup yang baik. Masuk di hari ke-6, mereka terus mencari cara untuk pulang. Mulai dari berusaha mencari sinyal, membuat tanda bantuan, dan juga memperbaiki bus, yang ternyata tidak berhasil. Dan hal itu membuat sang bos lagi-lagi dibully oleh anak buahnya. 作为领导，我现在当然要不断的给大家想办法。 Lalu, Wang membawa mereka menuju goa yang telah ia temukan. Goa tersebut terlihat lebih nyaman untuk mereka huni. Pada malam harinya, mereka kemudian diskusi untuk memilih pemimpin. Setelah banyak perdebatan, akhirnya dipilihlah si supir Wang untuk jadi pemimpin mereka. Jabatan mereka di kantor pun kini tak ada lagi gunanya, termasuk sang bos yang mau tak mau harus mengikuti arahan Wang. Hari terus berganti. Wang memberikan tugas ke setiap orang. Di saat yang lainnya sibuk bekerja, Majin pergi untuk melihat seluruh penjuru pulau, berharap ada jalan keluar. Namun ternyata pulau tersebut adalah pulau yang sangat terpencil di tengah lautan luas. Malam harinya, Majin pun dimarahi oleh Wang karena tak bekerja dan tak menuruti perintahnya. Bahkan Wang sampai menghukumnya. 2 minggu telah berlalu, Majin memutuskan pergi menggunakan rakit. Sansan yang melihat Majin mencoba melarangnya. Namun Majin tetap pergi demi hadiah lotre yang ia menangkan. 我喜欢你，我不喜欢你。这我就知道。院爷成了，开3艘大游艇回来接你。
Xiaoxing yang awalnya tak berniat pergi pun akhirnya terpaksa mengikuti Majin. Namun, belum lama berjalan, mereka menemukan seekor mayat beruang. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke pulau. Melihat mayat beruang tersebut, mereka semua lalu berpikir bahwa dunia memang benar-benar sudah hancur. Mereka semua pun tampak putus asa. Suatu hari, sang bos mencoba mendekati Majin. Malam harinya, sang bos pun berpidato. Dia bilang bahwa dia tidak suka hidup seperti ini. Hal itu menandakan bahwa ia tak suka dengan gaya kepemimpinan Wang. Ia mengajak yang lain untuk membuat kelompok baru dan berpisah dengan Wang. Beberapa orang akhirnya mengikutinya, begitu juga dengan Majin dan Xiaoxing. Lalu mereka pun pergi dari situ. Ternyata sang bos menemukan sebuah bangkai kapal. Tentunya di sana lebih nyaman, terlebih lagi banyak barang-barang berguna dan makanan. Di hari ke-35, harapan Majin dan Xiaoxing untuk pulang dan mendapatkan lotre pun semakin besar. Mereka tampak semangat bekerja. Lalu, Majin menemui Sansan yang ada di kelompok Wang. Ia memberikan Sansan banyak ikan dan mengajaknya ke bangkai kapal. Mereka terlihat bersenang-senang. Tak lama kemudian, kelompok Wang akhirnya mengetahui bangkai kapal tersebut. Mereka semua kelihatan tertarik. Sang bos kelihatan sangat santai walaupun kedatangan kelompok Wang. Ternyata ia sudah memikirkan ini sebelumnya. Ia membuat dan menawarkan sebuah sistem di mana mereka dapat menukar dan mengambil barang yang mereka inginkan dengan sebuah kartu. Nantinya kartu tersebut dapat digunakan sebagai alat tukar. Wang tidak setuju dengan hal tersebut. Ia lalu mengajak kelompoknya untuk kembali. Namun tidak sedikit juga orang yang tertarik dengan sistem tersebut. Majin lalu bertanya kepada bos kapan mereka akan kembali pulang. Majin terus mendesak sang bos. Namun sang bos ternyata tidak benar-benar merencanakan untuk pulang. Ia hanya berniat menjadikan Majin dan Xiaoxing sebagai budaknya. Majin dan Xiaoxing yang marah pun pergi dari situ. 60 hari telah berlalu. Majin dan Xiaoxing yang hanya hidup berdua terlihat sangat kesulitan mencari makan. Ditambah lagi hadiah lotre yang mereka punya sudah hampir hangus. Majin dan Xiaoxing pun kembali ke bangkai kapal. Terlihat kehidupan di sana lumayan sejahtera dengan sistem yang dijalankan sang bos. Berbeda dengan kelompok Wang yang masih tinggal di gua. Majin dan Xiaoxing yang mencoba kembali pun diusir dan dihajar oleh anak buah sang bos. 走！不要鱼了，不要鱼了！ Sansan yang prihatin dengan kondisi mereka berdua memberikan beberapa ekor ikan. Namun Majin malah menolak hal itu. Sembilan 90 hari telah berlalu. Majin kelihatan sudah sangat pasrah. Hadiah lotre yang ia punya sudah pasti hangus. Lalu tiba-tiba mukjizat menghampiri Majin. Terjadi hujan ikan yang hanya ada di dekatnya. Majin pun menganggap bahwa Tuhan mengganti hadiah lotrenya dengan ikan. Stok ikan Majin dan Xiaoxing pun kini sangat berlimpah. Majin pun kini mulai berpikir, ia mempunyai rencana untuk melawan balik. Pertama, ia berencana mengumpulkan benda apa saja yang ada di pulau ini, dengan cara menukarkan ikannya kepada kelompok Wang dan sang bos. Kedua, ia membuat dan membiarkan kelompok Wang dan sang bos saling ribut satu sama lain. 哎呦，给我掐！ Keributan itu terus berlanjut hingga malam hari. Di tengah keributan tersebut, Majin pun muncul. Tujuan dari rencananya adalah ia ingin menyatukan kedua kelompok. Dengan pidatonya, dia berhasil memikat hati semua orang dan mau mengikutinya. Majin sebenarnya belum mempunyai rencana untuk pulang. Namun setidaknya saat ini mereka telah bersatu kembali. Dengan kepemimpinan Majin dan pengetahuan Xiaoxing tentang mesin, kehidupan mereka kini terlihat lebih baik.
Mereka bahkan berhasil mengalirkan listrik ke kapal. Mereka seakan membuat dunia baru untuk mereka sendiri. Majin pun bahkan kini mulai membangun hubungan asmaranya dengan Sansan. Lalu suatu malam, saat mereka sedang asik berpesta, tiba-tiba terdengar suara aneh. Majin, Wang, dan Xiaoxing pergi untuk memeriksanya. Ternyata bukan kali ini saja suara itu terdengar. Majin bilang bahwa suara itu terdengar setiap 12 hari sekali. Dan ternyata suara tersebut berasal dari sebuah kapal pesiar yang berlayar di dekat pulau mereka. Hal ini membuktikan bahwa dunia saat ini sebenarnya sedang baik-baik saja. Wang pun sangat senang. Berbeda dengan Majin yang frustasi dan marah kepada Tuhan karena telah mempermainkan hidupnya. Xiaoxing pun lalu berkata pada Majin untuk tidak memberitahu keberadaan kapal itu kepada yang lain. Karena apabila mereka kembali pulang, mereka akan kembali menjadi orang miskin lagi. Dan mungkin Sansan tidak akan menyukai Majin lagi. Majin pun menyetujui hal itu. Mereka pun sepakat untuk membuat Wang seperti kelihatan gila kepada yang lainnya. Orang-orang yang lainnya pun percaya bahwa Wang gila karena melihat sebuah kapal. 上长，可漂亮了，来救我们了！ Lalu suatu hari Xiaoxing menunjukkan video pada sang bos. Yang ternyata itu adalah video anaknya. Xiaoxing pun lalu memberikan syarat dengan menyuruh sang bos menyerahkan seluruh aset-asetnya kepadanya, agar dia bisa melihat video anaknya. Sang bos yang sangat rindu dengan anaknya pun mau tak mau menurutinya. Majin yang tak senang dengan hal itu marah dan menampar Xiaoxing. Majin lalu menanyakan apa niatnya Xiaoxing. Ia berencana pergi dari pulau ini ketika kapal pesiar itu datang lagi. Namun hanya mereka berdua yang akan pergi dan meninggalkan yang lainnya. Majin pun merasa sangat bersalah. Ia mencoba memberitahu yang lainnya tentang kapal tersebut. Namun ia justru malah dianggap gila. Majin pun lalu meminta maaf kepada Wang dan berniat merencanakan sesuatu. Pada hari ke-144, sesuai perkiraan, kapal pesiar tersebut akan lewat lagi. Di saat yang lain sedang asik berpesta, Wang sedang berusaha membuat pipa bahan bakar bocor dan akan membakarnya sebagai sinyal untuk meminta bantuan. Namun, sayangnya korek api yang ia punya tak berfungsi dengan baik. Di lain tempat, Majin berusaha memberitahu yang lainnya tentang kapal itu, tapi ia masih saja dianggap gila. Dengan susah payah, Majin dan Wang tetap berusaha membakar kapal tersebut, dan mereka pun berhasil membakarnya. Majin juga membakar buku Xiaoxing yang berisi surat terima aset milik sang bos. Semua orang pun menjadi marah dan mengejar Majin. Sampai akhirnya Majin jatuh ke jurang dan terjun ke laut. Kebakaran itu pun dilihat oleh kapal pesiar tersebut. Dan akhirnya mereka semua berhasil selamat. Setelah kembali pulang, Xiaoxing malah mengalami gangguan jiwa karena rencananya untuk mengambil alih aset sang bos gagal. Dan berita tentang terdamparnya mereka selama berbulan-bulan pun menjadi viral. Hubungan Majin dan Sansan masih terus berlanjut. Sementara itu, Wang sekarang menjadi seorang tour guide di tempat pulau mereka terdampar. Film pun selesai.